Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, pada malam hari ini, tepatnya hari Minggu 13 Agustus 2023, kami dari manajemen Ngobrol Volume Tinggi atau Ngopi, kita kembali berdiskusi terkait hal yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Kami dari manajemen mengingatkan kembali bahwa hadirnya forum diskusi ini adalah untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan tidak ada sama sekali niatan untuk melakukan provokasi atau hal-hal yang negatif lainnya. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kali ini manajemen memberikan judul diskusi dan pembicaraan pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang pangan berdaulat. Pangan berdaulat ini adalah sangat substansial dalam kehidupan manusia, karena berbicara tentang pangan adalah berbicara tentang hidup dan mati. Untuk membahas ini, kita sudah hadir narasumber yang cukup ahli di bidang hal tersebut, karena selain beliau secara teknis pernah menggeluti di bidang birokrasi masalah pangan, beliau juga secara teoritis pernah menjabat sebagai staf di kantor Bapeda Kabupaten Rokan Hulu yang berhubungan dengan kebijakan strategis pembangunan daerah, gitu ya, Pak ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Pak Harudin Lubis SP MSI. Sedikit saya menyampaikan, beliau ini adalah calon pemimpin Kabupaten Rokan Hulu yang saat ini aktif di Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah mudah-mudahan menjadi caleg ya Pak ya. Insya Allah menjadi caleg. Dan seperti inilah pemimpin yang sebenarnya yang kita harapkan, yang mengerti hal-hal yang substansial dan esensial di masyarakat. Selamat datang di forum Ngobrol Volume Tinggi, Pak Harudin. Ya, assalamualaikum. Para pemirsa dan penonton, kami ingatkan kembali bahwa silakan bergabung baik itu di media sosial yang tersedia yang tengah live hari ini, yaitu Facebook, Twitter, dan YouTube, untuk berpartisipasi menyampaikan masukan tentang pangan berdaulat. Dan kami ingatkan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, konsep serta inspirasinya, silakan bergabung dengan forum Ngobrol Volume Tinggi, atau bisa melalui nomor kontak, nomor handphone 0821-7235-2039 atau di nomor 081371770386. Oke, kita mulai diskusi kita. Pak Harudin. Ya. Pak Harudin kan sudah lama di birokrasi. Ya. Saya dapat informasi dari masyarakat bahwa Pak Harudin hari ini sudah menjadi daftar calon sementara di salah satu partai Keadilan Sejahtera. Iya, betul. Yang menjadi ya sejahtera ini, yang menjadi sorotan saya ini. Mudah-mudahan. Kalau kita krisis pangan, bagaimana mau sejahtera Pak Harudin?
Ya. Sebagai seorang calon pemimpin daerah, bagaimana Bapak melihat hari ini situasi pangan kita, Pak Bahrudin? Ya. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berterima kasih kepada manajemen Ngopi Channel pada malam hari ini yang telah bersedia menerima saya di sini sebagai narasumber pada malam hari ini, dan juga kepada peserta dan juga kepada penonton saya ucapkan selamat berbahagia dan mudah-mudahan sehat saja dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu pada waktunya. Berbicara tentang masalah pangan berdaulat, kita tidak terlepas dari kalau di Rokan Hulu ini, sepengetahuan saya sejak berdiri Rokan Hulu dari tahun 1999 awalnya sampai dengan sekarang, semenjak lahir Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan sekarang, kalau tentang kondisi pangan Kabupaten Rokan Hulu aman. Artinya tidak ada satupun yang terdengar di Rokan Hulu ini kelaparan. Nah, jadi kalau sudah kondisi seperti itu, maka pangan di Rokan Hulu ini tersedia. Tersedia. Ketahanan pangan Rokan Hulu ini tersedia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi ketersediaan yang dikatakan dari sisi yang dikatakan ketahanan pangan itu ada tiga item. Pertama, tiga komponen. Yang pertama dari sisi ketersediaan. Yang kedua dari sisi distribusi. Yang ketiga dari sisi konsumsi. Tiga komponen itu. Jadi dari sisi ketersediaan, kita kalau di Kabupaten Rokan Hulu ini, dari sisi ketersediaannya, dari bagian produksi Kabupaten Rokan Hulu ada sumbangan dari dari sisi produksi, ada sumbangan dari dari pasokan. Karena kita berada di jantung Pulau Sumatera, dari kiri kanan bisa masuk kebutuhan pangan dari pasokan dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dan juga ada pasokan dari pemerintah. Jadi yang tiga itu dari sisi produksi dan dari pasokan pemerintah dan swasta, maka kondisi pangan di Kabupaten Hulu semenjak 99 sampai sekarang aman. Artinya masyarakat itu dari sisi pangan ya sudah sejahtera. Artinya dari beras gitu kan. Sudah. Tapi itu kita jadi konsumtif itu ya. Iya. Tidak produktif kita. Jadi produktif kita nanti itu panjang lagi apanya. Karena kita kalau di Rokan Hulu ini dari sisi produksi itu dikaitkan dengan kalau kita di Rokan Hulu ini memang lahan kita masih tersedia luas. Akan tetapi barangkali kalau kita lihat dari tingkat produktivitas lahan kita masih kurang lagi. Kemudian dari sisi pekerja di pertanian, tidak sama ketika di tahun 80-an. Tenaga kerja, persoalan tenaga kerja. Kalau tahun 80-an memang kita sudah swada beras. Ketika pada masa itu kerja di bidang pertanian itu masih apa? Iya betul loh Pak Bahrudin. Karena ada beberapa misi presiden atau Presiden Jokowi pemerintah pusat yang belum tercapai itu satu halnya itu Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Terus ketika beliau lagi kampanye dulu kan kita lihat betul. Sementara kalau kita lihat di Kabupaten Rokan Hulu potensi untuk menjadi lumbung pangan itu khususnya padilah sangat potensial. Bahkan kita lihat setiap tahun ada bocoran anggaran dari pemerintah pusat itu untuk bikin
irigasi, itu. bahkan sejak zaman Presiden Soeharto lagi itu kebijakan-kebijakan itu. Tapi hari ini kita seperti masyarakat yang kalau bilang orang kalau sempat putus jalan di Sumbar atau di Sumut kita bisa kelaparan di sini. Ini apa yang salah kalau jadi itu kan, jadi apa namanya itu kita memandang secara umum Kabupaten Bengkulu. Pertama, lahan kita yang ada dari dulu sampai sekarang, tingkat kehilangan lahan kita semakin tahun semakin, maksud saya itu alih fungsi lahan kan? Alih fungsi lahan itu semakin tahun semakin berkurang, diakibatkan oleh komoditi yang lain dan juga program pembangunan. Nah, jadi ditambah juga dengan tingkat kemajuan ekonomi, sehingga lahan-lahan yang produktif itu akibat daripada sektor lain itu bisa menggerus alih fungsi lahan daripada lahan produksi tersebut yang produktif gitu. Artinya lahan yang fungsional yang berfungsi dari itu bisa beralih kepada akibat kemajuan dan komoditas lain gitu. Komoditas lain. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi tantangan pemerintah. Tantangan pemerintah. Memang sudah ada aturan yang kuat. Akan tetapi di masyarakat, nah ini yang menjadi, kami itu menjadi persoalan diskusi yang panjang tentang itu gitu kan, tentang itu. Karena semakin lama alih fungsi lahan itu semakin tinggi. Ini bukan di kita aja, di Provinsi Riau juga seperti itu. Jadi untunglah kita dibantu dengan pasokan dari luar sehingga ketahanan pangan di setiap daerah itu terjaga sampai sekarang tetap tersedia. Lahan kita di rumah ini kan kalau untuk persawahan ada difasilitasi. Tetapi muncul menjadi lahan sawit komoditas lain. Komoditas sawit itu. Saya tidak bilang sawit, tapi komoditas lain. Sawit itu untuk pangan juga, Pak ya? Bukan ya. Kebanyakan dia untuk industri ya. Kebanyakan untuk industri. Artinya bisa untuk pangan, tetapi harus ada industri hilir yang mengolah. Baru bisa jadi pangan. Artinya kita masih bahan baku. Bahan baku ya. Untuk mentega, minyak goreng, belum diciptakan di Rohul. Oke, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, silakan bergabung dengan kami. Kalau seandainya Bapak menjadi anggota legislatif, karena sawit itu juga notabene adalah bahan pangan. Sayangnya hari ini kita ini diperas sebagai penyedia bahan baku, tapi tidak, sehingga kita menjual dengan murah. Kalau seandainya kita menjadi penyedia bahan jadi, otomatis ekonomi kita akan meningkat. Para pekerja juga akan lebih baik. Apa yang Bapak lakukan nanti kalau seandainya Allah memberikan ridhonya Bapak duduk di DPR? Tentunya itu memang bukan hal yang mudah. Tentu perlu kerjasama dan perlu perlu kesungguhan di dalam rangka untuk mencapai itu. Tentunya harus bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan para investor. Nah, untuk menjalin kepada investor tentu kan perlu dukungan semua masyarakat dan pemerintah gitu. Bagaimana istilahnya sawit atau CPO atau turunan industri hilirnya itu bisa dihadirkan di birokrat bumi ini gitu. Tentu kita harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk masuk investor tersebut. Karena investor itu manja. Kalau fasilitas dia tidak dia pandang fasilitas tidak memungkinkan, dia kaji secara studi kelayakan. Kalau investor kan dia kaji dulu tentang studi kelayakan. Kalau dia tidak memungkinkan untuk dia tidak akan masuk dia untuk itu. Jadi perlu
kerjasama dan bagaimana kita mendekatkan kepada pihak perusahaan, pihak investor itu. Artinya mereka bukan kita nanti semena-mena juga dia sama kita, tidak. Artinya ada kerjasama yang saling menguntungkan gitu. Jadi dia untung, masyarakat juga terbantu gitu. Oke, Pak, memang saya tidak meragukan Bapak secara kualitas tentang manajemen maupun di birokrasi. Tetapi Pak, meskipun nanti Bapak diridhoi atau dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil rakyat, kita tahu kan bahwa wakil rakyat ini bekerja secara kolektif dan kolegial. Kira kalau umpamanya nanti dia harus melalui voting dia. Kalau umpamanya Bapak ini masyarakat nanti mana nih ada ini konsep-konsep strategis tentang pangan ini yang Bapak usulkan kepada legislatif. Strategi apa yang Bapak lakukan sehingga rekan-rekan sesama legislator kemudian kepada eksekutif atau pemerintah mereka percaya dengan konsep atau ide yang Bapak sampaikan itu? Apa strateginya Bapak lakukan? Tentu kan kita harus mengerti dulu apa yang kita usulkan. Layak jual gitu ya. Harus mengerti dulu apa yang mau kita kerjakan. Mengerti dulu apa yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan. Jadi setelah kita mengerti tentang apa yang kita sampaikan, manfaatnya kepada masyarakat, manfaatnya kepada pemerintah. Pemerintah mungkin dapat dari situ, dari berupa PAD-nya, masyarakat dapat bisa berkembang ekonominya dari sektor UMKM segala macamnya itu. Nanti konsep itu yang harus jelas gitu. Harus yang jelas. Dan itu memang tidak bisa sendiri. Makanya kita secara harus bersama-sama mengajukan konsep yang kita buat itu secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memang untuk memperjuangkan sebuah program itu, sebuah yang kita ingin itu bukan kata yang mudah. Jadi harus bersama-sama dan sambut. Itulah yang sebenarnya yang perlu dipikirkan gitu, yang dipikirkan. Jangan hanya perusahaan berada di lokal ekonomi, tetapi tidak ada efek terhadap masyarakat. Mestinya harus ada efek kepada masyarakat. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, karena potensi pangan bidang padi itu sudah tak menjadi di Rokan Hulu, karena nilai ekonomisnya kepada masyarakat sangat jauh dibanding kelapa sawit. Kelapa sawit yang notabene adalah juga bahan baku pangan di sana. Selama ini kita hanya diperas oleh penyedia dari luar, sehingga kita hanya penyedia bahan baku. Bapak yakin nggak? Mungkin nggak ada di Rokan Hulu nanti ini ada pabrik industri hilir atau pabrik bahan jadi dari kelapa sawit itu? Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin saja bisa terjadi industri hilirnya di Kabupaten Rokan Hulu, karena para investor itu melihat dari sisi infrastruktur. Kalau sudah infrastrukturnya bagus, kalau bahan bakunya di sini sudah bisa mencukupi apa yang diapakan oleh para investor itu untuk produksinya itu, kemudian masalah tenaga kerja, kemudian masalah iklim politik, itu menentukan sekali. Itu menentukan sekali. Karena politik itu orang politik yang memberikan kebijakan. Kalau iklim politiknya bagus, mereka kan datang Pak bawa apa? Bawa uang. Nah, kita lah kalau datang ke tempat orang, atau kalau di situ tidak aman, uang kita tarik, tidak mau kita nanam di situ. Investasi, kenyamanan. Kalau menurut Bapak, kalau ada industri bahan jadi saya pernah melihat Bapak
memproduksi lidi ya. Iya. Lidi itu dia dari sawit itu ya. Iya, dari sawit. Sawit yang sudah jadi. Iya. Kalau menurut Bapak selama ini apa kendalanya? Pemerintah belum mewujudkan di Rohul ini sebuah industri jadinya apa kendalanya itu? Yang mana? Yang dari kelapa sawit ini. Iya, yang dari kelapa sawit itu makanya saya bilang tadi kan kita harus memberikan informasi sebenarnya kepada investor tentang, saya bilang tadi tentang masalah produksi CPO. Berapa sebenarnya kita kan memberikan informasi kepada. Ya, maksud saya Rohul ini kan sudah lama jadi perkebunan kelapa sawit. Kenapa pemerintah atau pemangku kebijakan sebelumnya tidak memikirkan itu? Menurut Bapak apa kira-kira problemnya itu? Sebenarnya pemerintah kabupaten itu kalau zaman dulu ada pameran gitu kan, adanya pameran. Di dalam pameran itu kan kita sudah menampilkan data, sudah menekol data sebenarnya itu tentang luas kebun, kemudian produksi, kemudian jumlah PKS itu sudah ditampilkan. Bahkan di data itu ya sudah linknya tak kemana-mana itu. Tapi barangkali itu saya bilang tadi, dan pihak investor itu belum lagi saatnya mereka datang kemari. Belum lagi saatnya datang kemari untuk menanamkan investasi di sini. Terutama barangkali kalau menurut pandangan saya dari sisi transportasi, yang kedua dari sisi tenaga kerja. Kalau di Jawa itu mudah mencari tenaga kerja. Kalau saya nggak salah itu produksinya di Deli Serdang minyaknya. Iya. Bawa di Moli itu kan dari Deli Serdang. Deli Serdang. Itu kan notabene kan sawit kita yang diproduksi. Iya, betul. Bisa jadi barangkali kalau di sana itu tenaga kerjanya sudah ada yang ahli gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian transportasinya sudah menguntungkan bagi investor. Nah, kemudian hal-hal yang lain mungkin dari sisi pemerintahannya memberikan kemudahan perizinan kepada pemerintah kepada pihak investor gitu. Oke, luar biasa. Ini ada partisipasi dari penonton kita nih, Pak Mahmudin. Sebagai caleg bakal calon legislatif di DPRD Rohul, apakah Bapak komitmen memperjuangkan nasib petani yang notabene-nya petani yang berpindah seperti kebiasaan masyarakat Nabi Tuhan? Ya. Gimana nih ini berhauma justru hauma dalam bahasa masyarakatnya hauma. Ya, sebenarnya setiap caleg itu kalau sudah duduk dia menjadi caleg, dia itu kan wakil rakyat yang diduduk rakyat menduduki bangku DPR itu. Semestinya anggota DPR itu memikirkan nasib masyarakat yang ada di kabinet. Kenapa dia duduk di situ? Karena dituju masyarakat. Dialah wakil masyarakat yang duduk di situ. Digaji pemerintah dia untuk duduk di situ menjadi anggota dewan supaya dipikirkan masyarakat. Kan seperti itu seharusnya. Artinya kekuasaan masyarakat itu didelegasikan kepada dia. Didelegasikan kepada caleg legislator itu. Makanya dia harus pro kepada masyarakat. Kalau ada masyarakatnya yang perlu diperhatikan dengan jalan dari program-program pemerintah. Program yang punya uang itu kan pemerintah. Jadi anggota DPR ini melihat bagaimana programnya seperti yang itu berpindah-pindah itu, bagaimana supaya dia bisa bertani menetap. Iya betul. Bertani menetap. Nah, apakah nanti dia kalau lahan barangkali kalau seorang anggota DPR tidak mungkin bisa memberikan lahan kepada petani. Betul. Tapi tetapi barangkali bisa nanti dia membentuk kelompok bertani tetap di situ dikasih sarana prasarananya, alat mesin pertaniannya, supaya bisa dia mengolah lahan secara terus-menerus di tempat itu. Dikasih sarana produksinya, dikasih alatnya, dikasih benihnya, supaya dia
kalau selain kelapa sawit dan padi, Ya. kira-kira Rohun itu apa aja jenis pangan lain yang potensial Pak Fahrudin? Untuk di Rokan Hulu, selain sawit, yang padi sebenarnya kalau dipandang dilihat dari kebutuhan, Ya, kebutuhan antara ketersediaan dan kebutuhan, semuanya masih potensi, baik itu padi ataupun hortikultura kita. Ya, dipandang dari sisi ketersediaan dan kebutuhan. Ketersediaan kita misalnya 5, kebutuhan 10, masih ada peluang 5 untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung ini. Nah sekarang seperti sayur, Ya, sayur misalnya, sayur banyak dari Sumbar nih, cabai juga dari Sumbar kita ya. dari Pekanbaru, Iya. kangkung bayam dari Pekanbaru, Ya. kemudian cabai ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumbar, kentang gitu juga. Padahal sebenarnya kita di sini lahan ada, cuman program pemerintah itu sebenarnya bisa berhasil kepada masyarakat apabila masyarakat juga bisa menerima. Jadi keberhasilan program pemerintah itu yang dua ini harus bersambung tangan. Ketika pemerintah memberikan bantuan, masyarakat juga menerima bantuan, diterimanya, diolahnya, diempatkannya secara baik. Nah, yang dua itu harus sejalan. Tapi kalau pemerintah hanya memberikan, masyarakat kurang menerima itu, tidak juga akan tercapai, gitu kan? Oke, Ya. pemirsa dan penonton yang berbahagia. Selain tumbuh-tumbuhan ini, Ya, ada juga bahan pangan ya secara tradisional dari dulu di Ya. masyarakat Rokan Hulu ini pengembala. Oh, ya. Baik itu sapi, kambing, ini Ya. kan bahan pangan juga ini. Ya. Bagaimana Pak Fahrudin melihat kebijakan pemerintah tentang bahan pangan masalah Dari hewani gitu ya. ya hewani. Dari hewani sekarang kalau bantuan misalnya program pemerintah tentang masalah hewani itu kan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tapi sebenarnya melalui dana DD itu kan pemerintah juga tuh, pemerintah pusat. Melalui dana DD sebenarnya di dalam anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa itu, di situ memang bisa diadakan bantuan pertanian kepada masyarakat. Jadi pertanian itu kan tidak hanya tanaman, akan tetapi hewani juga itu merupakan pertanian. Hewan, bahan pangan, itu kan bahan pangan nabati hewani. Ya. Oke, nah, kami kembali mengingatkan kepada Pak Presa dan penonton yang berbahagia, silakan bergabung dan berdiskusi dengan kami tentang kedaulatan pangan berdaulat ini. Ini saya agak risih nih Pak Fahrudin. Kita kan daerahnya tropis bagus, tepat berada di jantung Pulau Sumatera kita ini. Tetapi semua produk-produk produk pangan ini kita masih dari luar. Seperti kalau saya tengok, saya amati kalau bapaknya Idul Adha itu beli sapi sampai ke Gunung Dua. Padahal di sini banyak sapi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian kita tengok di pasar modern itu cabai dari mana nih? Dari Sumbar. Sebenarnya problem apa ini dan apa kira-kira solusinya Pak Fahrudin? Iya, katakanlah sapi gitu kan. Saya sebenarnya bukan di sektor sapi sih, bukan di peternakan saya itu kan. Akan tetapi kalau kita sedengar-dengar bahwa sapi kita di Rokan Hulu ini banyak. Seperti katakan Bapak tadi, sementara kita mengambil ke luar gitu. Ya, soalnya kita terkenal dengan pengembala tradisional dari dulu. Bahkan ada sebuah desa yang punya tempat pengembala, di kebunan sawit banyak.
kita tengok apa persoalan. Akan tetapi kadang-kadang barangkali seperti ini persoalannya, sapi yang ada di depan Hulu ini, para petani sapi mungkin saja belum mau dia jual gitu, atau sapinya mungkin saja di lapangan itu banyak sapi betina gitu, jadi yang sehingga tidak jual. Pertama, yang kedua tentang barangkali harga, mungkin lebih murah harga di sana daripada di depan Hulu. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya itu penyebabnya gitu. Oke. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, apa Pak Rudin, kita kembali nih, ada pertanyaan dari Rajo Angin Garang. Ini aktif sekali di Rajo Angin Garang nih, memberikan masukan kepada kita nih. Pepatah menyebutkan menjelang duduk di kursi DPR selalu baca ayat kursi, tapi setelah duduk di kursi mayoritas lupa ayat kursi. Pertanyaan saya, apakah Bapak sepakat dengan ungkapan itu? Saya coba ditelaah dulu apanya pertanyaan itu. Kalau buat saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat dengan itu. Karena saya berangkat dari Tuhan, yang mendudukan kita itu masyarakat. Yang berikan amanah itu kan masyarakat. Makanya kalau yang memilih itu jangan tengok uangnya. Ya kan seperti itu. Tapi kalau ditengok uangnya, maaf ini gitu kan. Kalau sudah terpilih nanti lu kan selesai gitu. Tengoklah orang itu punya potensi enggak? Punya kompetensi enggak untuk duduk situ sebagai wakilnya? Kan seperti itu. Untuk apa? Dipilih dia, maaf saya bilang. Tetapi dia tidak punya kemampuan, kompetensi untuk menduduki itu. Tidak punya kemampuan dia untuk untuk manajemen. Iya, potensi itu. Iya, makanya jangan jadilah pemilih yang bersih gitu. Yang cerdas. Saya kalau itu kursinya ayatnya lupa, tinggal kursinya gitu kan. Iya. Dan berbeda. Semua orang itu akan berbeda gitu kan. Akan berbeda, tidak sama gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau tanya nih pada Pak Bahrudin nih. Untuk apa namanya, beras padi ini, kita masih bisa nggak kalau Bapak nanti duduk di DPR, karena kan Bapak bilang persoalannya ada fungsi, masih bisa nggak ini kita akali atau gimana gitu menyelesaikan persoalan alih fungsi ini? Kalau mengurangi, membatasi alih fungsi lahan, itu tentunya harus ada program-program dari pemerintah yang nyata kepada petani. Itu artinya petani itu ketika dia mengalih fungsikan lahannya itu, pemerintah juga harus siap memberikan sarana prasarana untuk dia bisa berusaha. Kan sawitnya ini misalnya sudah dari sawit dialihkan ke tanaman padi gitu ya. Tentunya kan kalau tidak dilanjutkan terus dibina, dia akan merasa rugi dia. Jadi harus ada program yang berkelanjutan, sustainable istilahnya gitu kan. Nah, yang berkelanjutan untuk mengurangi alih fungsi lahan ini terhadap petani. Yang kedua, bagaimana meningkatkan intensifikasi meningkatkan tingkat produktivitas persatuan luas. Meningkatkan produktivitas persatuan luas. Artinya kalau kemarin itu hasilnya 1 ton per hektar bisa dijadikan 3 ton per hektar. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan sarana prasarana pertanian yang lengkap. Ngomong-ngomong nih, kalau umpamanya Pak Bahrudin nanti diberi amanat oleh atau didelegasikan oleh rakyat
Ya. Fungsi legislatif itu kan ada 3. Ya. Yang pertama budgeting. Ya. Yang kedua adalah itu kontrol atau pengawasan. Ya. Yang saya mau ke budgeting ini. Ya. Kalau menurut Bapak Fahrudin, untuk ketahanan pangan ini sudah ideal nggak anggaran kabupaten kita, atau berapa kira-kira dari APBD untuk kedaulatan pangan ini? Karena ini menyangkut ranahnya pemerintah. Ya. Saya tidak terlalu jauh ke sana gitu. Tapi kalau Bapak jadi DPR kan Bapak jadi pengawas. Iya, jadi pengawas. Bisa Bapak berikan analogi, kemudian tentukan kalau kita ingin menaikkan produksi, tentu kan harus ada investasi yang lebih tinggi. Itu harus ada kalau kita ingin menaikkan sebuah produksi atau produktivitas, tentu kan harus ada diiringi dengan suntikan pendanaan, kebijakan anggaran. Untuk itu kan harus ada apanya di situ, harus ada fokus di situ kan. Nah, sebenarnya kalau di bidang pertanian ini tidak hanya keberhasilan pembangunan pertanian itu tidak hanya di pundak dinas pertanian. Tidak, akan tetapi harus ada keterpaduan program. Misalnya irigasi, itu dari mana? Ya, infrastrukturnya. Kemudian masalah kemampuan petani terhadap kemampuan keuangannya. Tentu harus ada operasi. Yang pertama minat petani ini. Kemudian yang kedua dari sisi kabupaten. Yang kedua tentu kan pembangunan pertanian ini tidak hanya diberikan tanggung jawab kepada kabupaten. Bagaimana suntikan anggaran dari pemerintah provinsi? Apakah itu dana tugas pembantuan? Apakah dana dari transfer pusat atau kegiatan-kegiatan provinsi yang diarahkan kepada kabupaten gitu. Jadi yang 3 itu pusat, provinsi, dan kabupaten kalau sudah bersatu itu semuanya, itu saya rasa untuk pembangunan pertanian akan maju. Kan tetapi itu memang harus kabupaten lah dulu yang sebagai landasannya untuk memikirkan kemajuan pembangunan ketahanan pangan di satu daerah. Oke, saya mau tanya ini terakhir nih Pak Fahrudin, karena waktu kita cuma tinggal 12 menit. Pemerintah nasional itu menyebutkan kita menjadi menjadi pangan untuk global gitu. Mandiri pangan. Mungkinkah kita mandiri pangan atau itu hanya sebatas mimpi? Ya, tentunya kita harus lihat dulu potensi daerah kita. Kita lihat rokat dulu, tutupan lahan rokat dulu. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat dari atas, tutupan lahan kita sudah ditutupi oleh komunitas non pangan. Kalaupun ada itu hanya kecil. Jadi kalau memungkinkan itu menjadi kedaulatan pangan, dari sisi produksi kita sendiri memang agak berat. Kecuali pangannya bidang sawit ya. Kecuali jangan bilang sawit gitu kan. Iya. Tapi saya ulas kembali bahwa Rokan Hulu ini ketahanan pangannya dari 99 sampai dengan sekarang masih terjaga. Terima kasih para pemirsa dan penonton yang berbahagia, karena waktu kita sangat tersisa tadi dibatasi. Silakan Pak Fahrudin memberikan closing statement atau tutup dari kegiatan diskusi kita ini. Ya, pertama saya tentunya minta maaf kepada penonton bila ada kesalahan dan kesilapan saya di dalam menyampaikan pendapat pada malam hari ini.
Dan harapan saya kepada semua, marilah kita sama-sama memajukan Kabupaten Bengkulu ini, terutama barangkali di sektor pertanian yang yang menjadi hal dasar kita. Hal dasar kita adalah pertanian, karena pertanian itu tidak terlepas dari makan. Jadi dimanapun, kapanpun kita makan. Kalau tidak makan, makanya pemerintah mengatakan sektor pertanian itu adalah sektor strategis dan sektor politis. Mau tidak mau itu harus dibangun. Jadi mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa dan terima kasih penjelasan dan penjelasan tentang pangan berdaulat. Oke, para pemeriksa dan penonton yang berbahagia, kedaulatan pangan ini merupakan amanat undang-undang. Saya teringat Presiden Soekarno ketika melakukan peletakan batu pertama kampus Institut Pertanian Bogor. Ketika itu di awal-awal kita merdeka, dia bilang, jangan pernah kalian bermain-main dengan pangan, karena pangan adalah urusan hidup dan mati. Hari ini pemerintah kita masih bercita-cita menjadikan bangsa dan negara kita ini menjadi negara yang pangannya berdaulat di mata internasional. Terima kasih para penonton dan pemeriksa yang berbahagia, kami dari manajemen Ngobrol Peluru Tinggi yang dipimpin Haji Sarkawi, saya sendiri Panelis Raja Baluda, kemudian Bos Ade Ilwan Hulayana, manajer Ramlan Lubis dan kru Bustan Nasution. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.